kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Kecam Israel, warga berunjuk rasa di depan gerai makanan cepat saji. Ribuan personel TNI Polri amankan perhelatan pesta demokrasi di NTB. Harga cabai mahal, sejumlah petani di daerah meraup berkah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB menggelar unjuk rasa bela Palestina di depan salah satu gerai makanan cepat saji di Mataram, Rabu siang. Massa meneriakan kecaman atas jatuhnya ribuan korban warga sipil Palestina akibat perang Hamas dan Israel. Massa mengajak warga memboikot produk asing asal Amerika dan Israel. Demo juga diwarnai ibu-ibu peserta aksi yang menangis histeris menyaksikan kekejaman tentara Zionis. Massa juga mendesak pemerintah daerah segera membuka donasi untuk membantu warga Palestina. Meminta kepada pemerintah, karena ini sudah keputusan dan ini sudah sikap negara melalui pidato Menteri Luar Negeri yang mewakili Indonesia di Dewan Keamanan PBB, dan beliau juga hadir mewakili pemerintah sejuta umat di Monas beberapa hari yang lalu, bahwasanya Indonesia mengutuk dengan keras atas genosida yang terjadi pada saat ini. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu McD ini adalah merupakan bagian dari irisan produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Jadi tentunya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang tentu saja harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di atas segala-galanya, maka kita meminta kepada pemerintah daerah, baik itu Pemprov maupun pemerintah daerah, pemerintah Kota Mataram, untuk mengevaluasi keberadaan gerai-gerai yang menjual produk-produk yang pro-Zionis ini secara masif, baik itu yang berupa makanan maupun minuman. Aksi bela Palestina diakhiri dengan doa bersama untuk kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionisme Israel. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Puluhan anak dan balita di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengidap penyakit gagal tumbuh akibat kekurangan asupan gizi. Dinas Kesehatan mencatat dalam 5 bulan terakhir ada tambahan 45 balita yang masuk kategori gagal tumbuh. Untuk mencegah bertambahnya kasus stunting, Pemda menyediakan rumah pangan di desa-desa dengan menyediakan makanan tambahan secara gratis. Rumah pangan menjadi tempat pengolahan makanan sehat seperti telur, daging, ikan, dan sayur mayur. Selain membagi makanan bernutrisi, rumah pangan juga sebagai tempat edukasi para orang tua tentang pentingnya memperhatikan pola asuh anak dan memberikan makanan bergizi. Ini selain kita menyiapkan makanan untuk makanan yang bergizi, dan kita juga melakukan edukasi atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kebun Ayu. Ini loh, isi piringku itu seperti ini. Bahwa kami di sini melakukan bahwa satu piring nasi, satu piring itu sepertiganya nasi atau karbohidrat, sepertiganya sayuran, dan 1/6 buah-buahan, 1/6-nya lagi sayuran atau lauk pauk. Nah itu jadinya isi piring itu kayak begini yang benar supaya anak-anak itu sehat dan bergizi. Bagus kan? Baik untuk anak, untuk mempertingkatkan gizinya biar bisa sehat, biar hilang, biar bisa tumbuh dengan sehat.
Pemda berharap rumah pangan bisa dimanfaatkan warga, khususnya orang tua, sebagai tempat belajar dan mendapatkan makanan bergizi bagi anak-anak mereka untuk mencegah stunting. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kantor Bea Cukai Mataram menggencarkan razia untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang marak dijual di pasar dan toko di Nusa Tenggara Barat. Selain langsung menyita produk, petugas juga melakukan sosialisasi tentang larangan menjual rokok tanpa pita cukai. Hal itu untuk mencegah masuknya rokok ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Pedagang diminta untuk mengenali jenis rokok ilegal dan selektif menjual produk meskipun ditawarkan dengan harga murah. Petugas berjanji akan memberikan sanksi, mulai teguran hingga pidana bagi para pedagang yang menjual ataupun warga yang menjadi distributor produk rokok ilegal. Di mana rokok ilegal itu adalah dari penerimaan cukai, jadi penerimaan negara. Ini penerimaan negara yang nantinya sebenarnya kembali ke masyarakat. Bahwa penerimaan cukai ini cukup besar, ya cukup besar, hampir di atas 200 triliun. Nah, 3%-nya itu menjadi DBH-CHT. DBH-CHT adalah dana bagi hasil cukai tembakau. Dan ini kembalinya ke masyarakat yang 10% itu hanya untuk penindakan hukum, yang 40% untuk kesehatan. Jadi 50% untuk kesehatan masyarakat termasuk BLT dan penanganan stunting termasuk itu. Dari tim Satgas inilah yang turun melakukan operasi. Tetapi meskipun demikian, di Satpol PP juga terlebih dahulu melakukan penggalian informasi awal di mana peredaran rokok ilegal ini. Nah, setelah didapat data dari IMPAL atau informasi awal ini, lalu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Nah, sosialisasi ini yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa mana rokok-rokok yang termasuk legal dan ilegal. Masyarakat diminta turut memerangi rokok tanpa pita cukai sebagai kontrol sosial untuk mengurangi potensi kerugian negara. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah meminta partai politik menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang sebelum waktunya. Hal itu untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang terganggu dengan atribut partai yang bertebaran di jalan protokol hingga fasilitas umum. Sesuai aturan pemilu, alat peraga kampanye parpol maupun calon legislator boleh dipasang mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Bawaslu menyayangkan maraknya alat peraga kampanye. APK itu kan mengajak. Apa contohnya? Salah satu misalnya mengajak ada tanda centang. Itu salah satu contoh atau mengajak atau visi misi itu kan sudah itu sudah masuk kategori kampanye. Termasuk nomor urut itu ya. Termasuk nomor urut untuk ada tanda centang misalnya salah satu. Itu yang marak sekarang terjadi Bang di lapangan ini. Ya, betul. Itu yang sudah kita lakukan himbauan, sudah kita berikan himbauan kepada semua partai politik. Bawaslu meminta partai politik dan masyarakat menjaga suasana nyaman menjelang pemilu dengan mentaati aturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.